pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku lele nonton TV. Ketika lagu sore-sore dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat dan berbisik. Kek, apakah kita sudah merdeka? Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Kemudian cucuku mengeluarkan sebikan kertas koran dari sakunya. Kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semuanya sensasi semua, bukan fakta. Kemudian ku gayu tangan cucuku, lalu ku dudukkan di sampingku. Duduk, jangan ngomong. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah. Apa gurumu sudah berhenti ngajar tentang sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahu kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Jelas. Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar pipi cucuku. Untung aku ingat anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. Cucu, dengar kaki baik-baik. Jika kita ini merdeka, artinya kita bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, harus membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau membantu. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras. Harus berani bersaing. Harus berani berkorban. Harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihi. Tapi kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar,
kamu bakal jadi orang nomor satu. Tapi kamu malas, bodoh, teler, melempem, doyanannya, mengeluh, mengemis, protes. Wow, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena, jangan ngomong dulu. Karena, jika kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, seenaknya sendiri. Kebablasan, seenak udelmu, padahal. Sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai bicara. Padahal, kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu itu akan dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain. Milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu. Yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sebenarnya kamu itu tidak merdeka. Mengerti? 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 Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Karena orang yang merdeka saja yang boleh dan berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku merinding. Aku terlempar di balik ketiak-ketiak bukit. Mencegah konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata api. Tetapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari, kakiku tertembak, dan kami semua jatuh di sumur tua. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik ke puncak tiang anggun perkasa. Aku turut ikut. Aku telah ikut. Aku turut ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang hingga sekarang. Tapi tidak sama sekali merasa menyesal. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku meletakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnah aku. Aku pengkhianat ketika kami disergap dulu. Aku diperkarakan. Aku dipenjara 5 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar. Orang yang memfitnahku adalah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku mencarinya di kota. Tapi ternyata, dia sudah menjadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia menyuruh orang memerangkusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluarga aku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau kita
kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Cepat-cepat ku saka air mataku. Kemudian ku gayung tangan cucuku. Kemudian menutup mulut cucuku. Cucu, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani mau menangis dimanapun ia ingin menangis.